Rusia kirim 1.000 tentara tambahan ke Kherson, Ukraina. All right, so let's start with some of the latest developments that have taken place in Ukraine, where the mayor of the city of Kherson has now reported that the city has perhaps been captured by the Russian forces. While it is unclear as to what the situation in Kherson at this point of time actually is, local reports say that the Russian military is on the streets and that it has also managed to capture and control the port and also the railway station in the city. Rusia mengirimkan 1.000 tentara tambahan ke tepi barat Sungai Dnipro di Ukraina dalam upaya mempertahankan kota Kherson yang diduduki pasukannya. Tentara-tentara yang dikerahkan ke Kherson itu bagian dari program mobilisasi militer yang diperintahkan Presiden Vladimir Putin sejak September lalu. Jumat 28 Oktober 2022, pengerahan tentara tambahan Rusia ke wilayah Kherson itu diungkapkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan terbaru via Facebook. Disebutkan Angkatan Bersenjata Ukraina bahwa Rusia memperkuat pasukannya setelah otoritas pro-Moskow mengevakuasi warga-warga sipil dan barang-barang, seperti peralatan rumah sakit ke tepi timur Sungai Dnipro yang membelah wilayah Kherson. Penguatan kelompok musuh dengan personel militer yang dimobilisasi dengan jumlah mencapai 1.000 orang di tepi kanan barat di wilayah Kherson telah dicatat, sebut Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataannya. Mereka dimukimkan kembali di rumah-rumah penduduk setempat yang telah meninggalkan area-area tersebut, ibu pernyataan itu. Rusia dilaporkan tengah melakukan penggalian untuk menetapkan posisi defensif menjelang pertempuran yang diperkirakan akan terjadi dengan pasukan Ukraina untuk memperebutkan ibu kota Kherson yang terletak di tepi barat Sungai Dnipro. Dalam informasi intelijen terbaru pada Jumat 28 Oktober waktu setempat, Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan bahwa kemungkinan pasukan cadangan yang dimobilisasi telah dikirimkan untuk memperkuat pasukan Rusia di tepi barat Sungai Dnipro di Kherson. Rusia kemungkinan telah menambah beberapa unitnya di sebelah barat Sungai Dnipro dengan pasukan cadangan yang dimobilisasi, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Inggris. Namun ini berasal dari level awak yang sangat rendah, imbu pernyataan tersebut. Disebutkan juga bahwa pasukan Rusia di sebagian besar wilayah Ukraina telah beralih ke dalam posisi defensif jangka panjang dalam 6 pekan terakhir. Kemungkinan karena penilaian yang lebih realistis bahwa pasukan yang sangat kekurangan personel dan kurang terlatih di Ukraina saat ini hanya mampu melakukan operasi defensif, sebut Kementerian Pertahanan Inggris dalam pernyataannya. Alih strategi jadi bombardir kota, Rusia kirim 1.000 tentara bayaran ke Ukraina. Intelijen AS mengungkap Rusia akan mengerahkan tambahan tentara bayaran ke Ukraina. Pasukan itu meliputi 1.000 tentara bayaran. Kami melihat indikasi bahwa mereka, tentara bayaran, tengah direkrut, tutur pejabat itu. AS menduga Kremlin mengubah pendekatan militer mereka dalam invasi. Hingga kini target untuk menggulingkan pemerintahan di ibu kota Kiev belum mendapati kemajuan. Konvoi yang terdiri dari ratusan kendaraan lapis baja, tank, artileri derek, dan kendaraan pendukung logistik bergerak maju ke Kiev. Tetapi perjalanan konvoi besar-besaran itu terhambat hingga berhari-hari. Berbagai media barat kemungkinan mengklaim pasukan Moskow dilanda kemerosotan dukungan moral. Pasukan tentara bayaran itu menurut AS akan membentengi unit yang semakin lesu tersebut. Akibatnya NATO memprediksi fokus strategi Rusia bergeser menjadi membombardir kota-kota selain Kiev. Pihaknya meyakini jumlah korban akibat gempuran akan melonjak. Hari-hari mendatang kemungkinan akan lebih buruk dengan lebih banyak kematian, lebih banyak penderitaan dan lebih banyak kehancuran karena Angkatan Bersenjata Rusia membawa persenjataan yang lebih berat dan melanjutkan serangan mereka di seluruh negeri, jelas Sekjen NATO Jens Stoltenberg. Menlu AS Antony Blinken menyatakan sentimen serupa. Blinken memperingatkan penembakan dan pengeboman akan menewaskan lebih banyak lagi warga sipil. Serangan Kremlin menimbulkan korban yang terus meningkat pada warga sipil di sana, ungkap Blinken. Lebih dari itu, 1 juta pengungsi telah meninggalkan Ukraina ke negara-negara tetangga. Jutaan orang di seluruh Ukraina terjebak dalam kondisi yang semakin mengerikan saat Rusia menghancurkan infrastruktur sipil yang lebih kritis, sambung Blinken.
Rusia dilaporkan tengah melakukan penggalian untuk menetapkan posisi defensif menjelang pertempuran yang diperkirakan akan terjadi dengan pasukan Ukraina untuk memperebutkan ibu kota Kherson yang terletak di tepi barat Sungai Dnipro. Dalam informasi intelijen terbaru pada Jumat 28 Oktober waktu setempat, Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan bahwa kemungkinan pasukan cadangan yang dimobilisasi telah dikirimkan untuk memperkuat pasukan Rusia di tepi barat Sungai Dnipro di Kherson. Rusia kemungkinan telah menambah beberapa unitnya di sebelah barat Sungai Dnipro dengan pasukan cadangan yang dimobilisasi, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Inggris. Namun ini berasal dari level awak yang sangat rendah, imbu pernyataan tersebut. Disebutkan juga bahwa pasukan Rusia di sebagian besar wilayah Ukraina telah beralih ke dalam posisi defensif jangka panjang dalam 6 pekan terakhir. Kemungkinan karena penilaian yang lebih realistis bahwa pasukan yang sangat kekurangan personel dan kurang terlatih di Ukraina saat ini hanya mampu melakukan operasi defensif, sebut Kementerian Pertahanan Inggris dalam pernyataannya. Alih strategi jadi bombardir kota, Rusia kirim 1.000 tentara bayaran ke Ukraina. Intelijen AS mengungkap Rusia akan mengerahkan tambahan tentara bayaran ke Ukraina. Pasukan itu meliputi 1.000 tentara bayaran. Kami melihat indikasi bahwa mereka, tentara bayaran, tengah direkrut, tutur pejabat itu. AS menduga Kremlin mengubah pendekatan militer mereka dalam invasi. Hingga kini target untuk menggulingkan pemerintahan di ibu kota Kiev belum mendapati kemajuan. Konvoi yang terdiri dari ratusan kendaraan lapis baja, tank, artileri derek, dan kendaraan pendukung logistik bergerak maju ke Kiev. Tetapi perjalanan konvoi besar-besaran itu terhambat hingga berhari-hari. Berbagai media barat kemungkinan mengklaim pasukan Moskow dilanda kemerosotan dukungan moral. Pasukan tentara bayaran itu menurut AS akan membentengi unit yang semakin lesu tersebut. Akibatnya NATO memprediksi fokus strategi Rusia bergeser menjadi membombardir kota-kota selain Kiev. Pihaknya meyakini jumlah korban akibat gempuran akan melonjak. Hari-hari mendatang kemungkinan akan lebih buruk dengan lebih banyak kematian, lebih banyak penderitaan dan lebih banyak kehancuran karena angkatan bersenjata Rusia membawa persenjataan yang lebih berat dan melanjutkan serangan mereka di seluruh negeri, jelas Sekjen NATO Jens Stoltenberg. Menlu AS Antony Blinken menyatakan sentimen serupa. Blinken memperingatkan penembakan dan pengeboman akan menewaskan lebih banyak lagi warga sipil. Serangan Kremlin menimbulkan korban yang terus meningkat pada warga sipil di sana, ungkap Blinken. Lebih dari itu, 1 juta pengungsi telah meninggalkan Ukraina ke negara-negara tetangga. Jutaan orang di seluruh Ukraina terjebak dalam kondisi yang semakin mengerikan saat Rusia menghancurkan infrastruktur sipil yang lebih kritis, sambung Blinken. Akibatnya, NATO memprediksi fokus strategi Rusia bergeser menjadi membombardir kota-kota selain Kiev. Pihaknya meyakini jumlah korban akibat gempuran akan melonjak. Hari-hari mendatang kemungkinan akan lebih buruk dengan lebih banyak kematian, lebih banyak penderitaan dan lebih banyak kehancuran karena angkatan bersenjata Rusia membawa persenjataan yang lebih berat dan melanjutkan serangan mereka di seluruh negeri, jelas Sekjen NATO Jens Stoltenberg. Menlu AS Antony Blinken menyatakan sentimen serupa. Blinken memperingatkan penembakan dan pengeboman akan menewaskan lebih banyak lagi warga sipil. Serangan Kremlin menimbulkan korban yang terus meningkat pada warga sipil di sana, ungkap Blinken. Lebih dari itu, 1 juta pengungsi telah meninggalkan Ukraina ke negara-negara tetangga. Jutaan orang di seluruh Ukraina terjebak dalam kondisi yang semakin mengerikan saat Rusia menghancurkan infrastruktur sipil yang lebih kritis, sambung Blinken.